Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi teman-teman mahasiswa dan mahasiswi mata kuliah manajemen aset. Kita bertemu kembali pada pertemuan ke-12 ini, yang mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teori agensi dan manajemen aset. Nah, sub pokok dari pembahasan yaitu tentang pengertian teori agensi, kemudian teori agensi dan manajemen aset, kemudian pentingnya memahami hubungan teori agensi dan manajemen aset, kemudian mengatasi masalah agensi terkait manajemen aset. Kita masuk ke dalam poin pertama dari sub pokok bahasan, yaitu tentang teori agensi, yang mana teori agensi, hubungan agensi merupakan kontrak baik bersifat eksplisit maupun implisit, di mana satu atau lebih orang, dalam kurung ini prinsipal atau pemegang saham, meminta orang lain agen. Maksudnya ini minta orang lain untuk menjadi manajer dari perusahaan yang dimiliki oleh para prinsipal, gitu, untuk mengambil tindakan atas nama prinsipal. Kemudian agensi problem, munculnya perbedaan kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan, dan sebagian besar bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan itu sendiri, malah menguntungkan pihak manajer. Jadi di sini yang menjadi permasalahan agensi ini adalah munculnya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agensi itu sendiri. Kemudian pendekatan dalam pengembangan teori agensi ini yaitu Jensen 1983, Positive Theory of Agency, dan Principle Agency Literature. Persamaannya yaitu menelaah, ini persamaan antara positif teori agensi dan Principle Agency Literature. Itu persamaannya itu menelaah kontrak di antara self-interested individuals. Kemudian berpostulat bahwa biaya agensi dapat diminimumkan dengan proses kontrak. Kemudian bertujuan mendesain kontrak yang Pareto efisien. Kemudian dalam perbedaan antara principal agent literatur atau PAL, berorientasi pada matematis dan non-empiris, dan fokus pada efek preferensi dan informasi asimetrik. Sementara PTA atau Positive Theory of Agency ini berfokus pada uji empiris, yang mana ekonometri, gitu, dan non matematis, efek teknologi sistem kontrak, dan human atau physical capital yang spesifik. Principal Agent Literature, Ross 1973, pengemuka pertama istilah Principal Agent Problem. Nah, masalah muncul ketika ada informasi asimetrik yang berkaitan dengan kegiatan maupun informasi yang dimiliki oleh seorang agen. Masalah pertama yaitu hidden action, kemudian masalah yang kedua hidden information, kemudian masalah yang ketiga hidden action, masalah pertama itu hidden action, yang kedua itu hidden information. Hidden action ini merujuk kepada moral hazard, dan hidden information itu merujuk kepada adverse selection. Yang pertama itu hidden action. Moral hazard muncul dalam literatur asuransi, dan sebagai perilaku buruk yang sulit dibuktikan, gitu. Untuk minimalisir moral hazard ini, maka perlu dibuatlah
kontrak kerja atau kontrak kerjasama begitu. Merrill's 1999 mengkritisi moral hazard, first order condition, tidak valid untuk masalah prinsipal agen. Sementara Grossman and Hart 1983, one principle, one agen. Prinsipal tidak dapat memonitori aktivitas agen, namun hanya tahu hasilnya dari laba. Jadi ini lebih membuat para manajer ini bisa berkreativitas untuk membangun sebuah perusahaan itu gitu. Kemudian lanjut kepada Hallstrom dan Milgrom 1987, agen punya agresif informasi suatu income sehingga ia dapat secara berlanjut menyesuaikan tindakannya. Kemudian Gusneri 1992, one principle and beberapa agen, kontrak tidak independen. Jadi dia di sini bahwasanya kontraknya tidak akan berdiri sendiri gitu ya. Kemudian lanjut kepada Lazar dan Rosen 1981, dua agen. Hallstrom 1982, banyak agen. Isoburu dan Ito 2001, banyak agen. Kemudian Hills-Leifer and Reilly 1994, model turnamen. Kemudian kita masuk kepada hidden information. Ilustrasi hidden information itu seperti penjual yang tahu biaya untuk membuat barang yang ia jual dan pembeli yang tidak tahu biaya produksinya. Penjual ini bisa punya private information yang berguna dalam bertransaksi begitu. Karena ada kemungkinan pembeli ditipu, maka pembeli dapat mengajukan kontrak untuk mengurangi kerugian yang mungkin akan mereka alami. Asymmetric information, incomplete contract. Ketidaklengkapan kontingensi relevan dalam pembuatan suatu kontrak itu terdapat pada itu diutarakan oleh Hart dan Moore 1988. Masalah timbul karena kontrak tidak lengkap. Edlin dan Hermalin 2000, ada kemungkinan untuk revisi dan renegosiasi, namun bahayanya adalah ketika pihak yang punya bargaining position lebih akan menekan pihak lain. Maskin dan Tirol 1999 itu mengemukakan bukan pada incomplete theory tapi pada transaction cost. Positif agensi literatur, yaitu masalah agensi antar kepemilikan dan manajemennya. Kemudian kesempatan manajer untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham. Residual control right. Residual control right itu ya hak membuat keputusan pada saat ada peristiwa yang tidak tercatat dalam kontrak, minus yang diberikan pada manajer. Dalam prakteknya malah lebih kompleks. Kontrak tidak boleh mengandung banyak interpretasi agar kontrak dapat diajukan ke pengadilan. Kemudian porsi kepemilikan investor yang kecil dan hanya sedikit info yang mereka miliki sehingga mereka jarang menggunakan hak-hak mereka meskipun sebenarnya itu ada. Kemudian masalah free rider menjadikan para investor individual tidak begitu tertarik meneliti perihal perusahaan yang mereka danai dengan cermat. Agensi problem fact dikemukakan oleh Johnson 1986. Manajer lebih suka menginvestasikan kembali free cash flows daripada pengembaliannya ke investor, seperti kasus perusahaan minyak di tahun 80-an. Kemudian pengumuman akuisisi adalah bukti jelas ya
setelah terjadinya masalah agensi, yaitu return perusahaan negatif ketika mengakuisisi perusahaan lainnya. Roll 1986. Kemudian return perusahaan pengakuisisi adalah yang terendah, yaitu Lang pada tahun Lang, Stu, dan Walking 1991. Sementara ada upaya dari manajer untuk menghambat proses akuisisi menurut Walking dan Long 1984. Kemudian kematian mendadak atas seorang eksekutif puncak sering diikuti mendadak atas seorang eksekutif puncak ini sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Gitu. Kontrol melemah ketika ada orang yang berkuasa meninggal. Menurut Johnson, Pak Mege, Nagarajan, dan Newman 1985. Harga saham lebih tinggi dari biasanya di USA. Berkeley 1992. Saham dengan hak suara spesial diperdagangkan dengan harga lebih tinggi. Singles pada tahun Singles 1995. Kemudian lanjut masalah agensi dan antusias investor. Masalah agensi ini sangat serius. Namun investor tetap membeli saham. Kenapa? Reputation is building, ya. Perusahaan dan manajer memiliki reputasi dan investor mudah ditipu. Perusahaan dan manajer memiliki reputasi dan investor mudah ditipu. Peningkatan reputasi perusahaan dengan pembayaran hutang yang baik, Diamond 1991, dan pembayaran dividen, Gomez 1996. Excessive investor optimism. Investor terlalu optimis dan sangat tertarik pada perusahaan sehingga tertarik membeli saham tanpa memikirkan apakah uangnya dapat kembali. Jadi tidak memikirkan risikonya, ya. Masalah agensi dan perlindungan hukum. Perangkat hukum dan penegakan hukum yang umum berlaku di suatu negara akan sangat menentukan terpenuhinya hak-hak pemberi dana. Pemegang saham memiliki hak voting namun hanya sah bila pemegang saham hadir dalam rapat. Masalahnya seringkali pemegang saham ini saham minoritas tidak menggunakan hak suara tersebut karena tidak hadir dalam rapat. Jadi hak voting ini bisa, walaupun dia pemilik saham yang minoritas, ya, dia masih tetap dihargai, voting masih bisa diakui, ya. Hal inilah yang dapat memungkinkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh manajer karena tidak datangnya dari pemilik saham yang minoritas. Jadi manajer bisa melakukan penyimpangan gitu. Kemudian ada pun elemen kewajiban loyal yang dilindungi hukum, yaitu pencegahan agar manajer tidak melakukan self dealing dengan pembatasan tindakan manajer. Kemudian kreditur juga memiliki perlindungan hukum berupa hak untuk mengambil kembali aset yang dijadikan jaminan atas pinjaman. Oke, kita lanjut kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu teori agensi dan manajemen aset. Kemudian yang ketiga yaitu pentingnya memahami hubungan teori agensi dan manajemen aset, dan yang terakhir yaitu mengatasi masalah agensi terkait manajemen aset. Nah, teori agensi dan manajemen aset itu sendiri ada yang mana teori agensi ini digunakan untuk memahami hubungan antara agen dan prinsipal, antara manajer dan pemegang saham atau investor. Itu bisa dikatakan seperti prinsipal. Agen mewakili utama dalam transaksi bisnis tertentu dan diharapkan untuk mewakili kepentingan terbaik. Jadi diharapkan agen ini bisa memberikan andil yang bagus, ya, kepada organisasi agar roda organisasi tersebut atau perusahaan tersebut bisa mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut, yaitu
laba begitu. Jadi diharapkan para manajer ini bisa mengambil kepentingan yang terbaik begitu, mewakili kepentingan terbaik. Teori keagenan dapat digunakan untuk merancang insentif dengan mempertimbangkan apa kepentingan memotivasi agen untuk bertindak. Kemudian lanjut kepada pentingnya memahami hubungan teori agensi dan manajemen aset. Nah, dalam memahami hubungan teori agensi dan manajemen aset ini, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana kita harus memilih orang yang kompeten dalam mengatur sebuah roda organisasi atau alur dari perusahaan agar tercapai semua apa yang diinginkan oleh pemilik saham atau prinsipal atau investor itu gitu. Jadi jangan memilih orang yang tidak kompeten dalam pengadaan barang atau jangan memilih ini dalam atau manajer begitu ya. Nah, kalau ini kan dalam memahami manajemen aset, jika dikaitkan dengan teori agensi seperti itu. Jadi kalau di dalam teori agensi jangan sampai memilih manajer yang tidak berkompeten. Nah, jika kita kaitkan dengan manajemen aset, bukan ini ya, jangan sampai salah kita dalam memilih barang-barang atau pengadaan barang yang tidak kompeten gitu. Kemudian kita harus menjauhkan kepentingan pribadi dari setiap manajer ya. Dari setiap manajer ini kita harus menjauhkan kepentingan pribadi. Nah, kita harus menjauhkan, jangan disatukan dalam kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan gitu. Maka ketika disatukan akan menimbulkan ya namanya korupsi, kolusi, nepotisme begitu. Kemudian kita jangan sampai melakukan markup harga, yaitu ya kita naikkan harga. Itu kan perlakuan yang tidak ya pantas ya bagi seorang manajer dalam manajemen aset ya. Kemudian yang hal-hal tercela ya, seperti mencuri barang, mengadakan aset tidak sesuai kebutuhan, melakukan operasional aset bukan untuk tujuannya, menukar aset perusahaan yang bagus kualitasnya dengan aset pribadi yang kualitas lebih buruk gitu. Itu kan sifat-sifat tercela gitu, kita harus hindari. Kemudian mengatasi masalah agensi terkait manajemen aset ini, yaitu dengan menegakkan tata kelola perusahaan yang baik. Kita harus menata manajemennya seperti apa, semuanya harus dikelola dengan baik agar organisasi dari sebuah perusahaan itu berjalan dengan baik. Jadi roda organisasi tersebut berjalan dengan baik sehingga tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut tercapai, yaitu profit yang tinggi begitu. Kemudian hukum dan peraturan harus ditegakkan. Jangan ketika peraturan sudah dibuat namun tidak dijalankan, itu kan salah ya. Kemudian menggunakan struktur organisasi yang dapat mendukung terlaksananya pengawasan yang bersifat komprehensif, mengadakan pengawasan dan monitoring khusus, audit secara berkala. Ini penting, audit secara berkala, karena kita tidak tahu manajer bagaimana melakukan atau kinerjanya, kita nggak tahu. Nah, jadi dengan mengaudit secara berkala itu akan meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan itu akan terjadi, itu akan meminimalisir gitu ya. Meningkatkan kesadaran pribadi, kemudian meningkatkan sikap ihsan, yaitu cara mengatasi masalah agensi ya terkait manajemen aset. Oke, mungkin cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi teman-teman.
Do the best, don't feel the best.